Halo YouTube, kembali di channel ini bersama saya Rifki Ikhwanuddin. Pagi tadi, istri saya sibuk menyiapkan agenda mandi pagi untuk putri kami. Jadi istri cerita begini, ia baru saja mengangkat panci berisi air mendidih, lalu langsung ia tuangkan ke dalam bak mandi bayi. Istri saya ternyata masih ruwet dengan urusan anak, jadi ia tak langsung bisa memandikan saat air masih hangat-hangatnya. Dan waktu berlalu, air menjadi dingin, betul-betul dingin. Lalu saat kesempatan mandi sore yang lain, ia mencoba hal yang berbeda. Istri menuangkan air mendidih ke dalam bak mandi bayi, lalu langsung menambahkan air dingin secukupnya sampai temperaturnya masih agak panas sedikit, tapi ya mendekati ramah untuk kulit bayi. Saat itu kondisi temperatur air adalah hangat secukupnya. Dan istri pun kali ini sama, masih ruwet dengan hal-hal lain, jadi nggak bisa langsung memandikan. Lalu ia kembali ke bak mandi itu sambil membawa bayi kami, dan dicek ternyata air masih hangat. Tak beda jauh dengan saat ia terakhir meninggalkannya. Jadi muncul pertanyaan besar, ini hasil obrolan suami istri biasa ya. Kenapa menambahkan air dingin ke dalam air yang mendidih justru membuat status kehangatannya itu lebih bertahan lama? Baik, beberapa menit ke depan saya akan mencoba menjawab misteri fisika apa yang menyebabkan ini terjadi. Bagi kamu yang tidak punya banyak waktu, di deskripsi sudah saya beri timestamp untuk pernyataan kesimpulan. Lompat aja langsung ke sana untuk tahu jawabannya. Sekarang saya mau menunjukkan hasil eksperimen saya. Di sini saya telah menyiapkan air panas, bak mandi bayi, termometer, timbangan digital, dan yang terakhir penunjuk waktu. Pada tahap eksperimen, saya mengukur waktu penurunan temperatur awal dan akhir. Untuk diketahui secara umum, temperatur air yang cocok untuk mandi adalah 37 derajat Celcius. Maksudnya temperatur air hangat ya. Jadi sekali saya memanaskan air adalah sebanyak kurang lebih 1,78 kg atau liter, dan nantinya dipanaskan sampai temperatur sekitar 92 derajat Celcius. Nggak sampai mendidih sempurna. Dikarenakan satu dan lain hal, temperatur air saat sudah dituangkan ke bak mandi menjadi 90 derajat Celcius. Jadi kita mulai pencatatannya ya. Nah, tampak di catatan GoodNote saya, pada kasus 1, pada jam 2.58 sore, saya mendidihkan air itu masuk ke dalam bak mandi 90 derajat Celcius. Kemudian di akhir waktu, maksudnya 30 menit kemudian, saya ukur kembali, itu nilai temperaturnya adalah 39 derajat Celcius. Dari percobaan ini, butuh 30 menit bagi 1,78 kg air untuk turun ya, sebesar berapa tuh? 51 derajat. Jadi turunnya cukup besar ya, 51 derajat. Kemudian, saya melakukan percobaan kedua, saya sebut sebagai kasus 2. Pada waktu setelahnya, pada 3.55 sore, temperaturnya itu sama sebetulnya, startnya dari 90 derajat, tapi kemudian dikasih air dingin. Nah, jumlah air dingin tadi itu nanti totalnya sampai 7,12 kilo atau liter. Dengan ditambahkannya air dingin tadi, temperaturnya menjadi baru dong, bukan 90 derajat, tapi 45. Nah, 45 derajat ini lalu saya tinggal selama 30 menit, lalu saya kembali lagi, saya ukur temperaturnya, dan hasilnya adalah 39 derajat Celcius. Oke, jadi dari 30 menit itu ada penurunan temperatur sebesar 6 derajat saja. Ini adalah hasil eksperimen, dan kita mungkin akan bisa masuk lebih dalam ke bentuk-bentuk persamaan. Rupanya dengan waktu sama-sama 30 menit dan mencapai temperatur yang sama, namun bedanya adalah jumlah air yang tersedia di bak mandi. Jika dibandingkan pada kasus 1, kita hanya menggunakan massa air sebanyak 1,78 kg. Sementara pada kasus 2, jumlah air yang saya libatkan adalah 7,12 kg. Berlipat-lipat lebih banyaknya ya. Nah, dari sini istri saya mengeluhkan bahwa perilaku yang pada kasus 1 itu membuat air terasa nantinya lebih dingin, lebih cepat dingin. Karena baru setelah air mendingin, ia baru menambahkan sejumlah air. Karena kan saking sedikitnya jumlah air, 1,78 kg atau liter kan nggak bisa dibuat mandi. Harus tetap ditambahkan lagi air dari bak mandi gitu. Jadi terlalu dingin rasanya. Ini adalah bagian kesimpulan. Untuk para ibu-ibu yang suka kesel air panas di bak mandinya terasa cepat dingin, maka mulai sekarang biasakan tambahkan dulu air di bak mandi dengan air dingin biasa. Isi bak mandi sampai rasanya cukup hangat, tapi masih sedikit terlalu panas untuk mandi. Di kasus saya tadi 45 derajatan ya. Lalu kalau mau ditinggalkan untuk urusan yang lain-lain itu aman lah ya, 30 menit itu ditinggal aman. Nah, nanti temperaturnya itu sekitar akan turun 6 derajat. Tapi sekali lagi, penurunan 6 derajat itu
dipengaruhi oleh luas permukaan bak mandi, jenis bahan bak mandi, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Nanti akan saya bahas di fenomena fisika selanjutnya. Untungnya jumlah air kasus 2 itu sudah punya 7 literan ya, jadi sangat cukup untuk mandi. Dan ini untung banget kan buat ibu-ibu. Dari titik ini saya mau lanjut lagi, tapi lebih melihat ke sisi fisik dan sedikit matematis. Nah, bagi yang sudah cukup dengan penjelasannya bisa meninggalkan saya dari sini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bagi yang masih di sini, yuk kita lanjut ke pelajaran energi dan kalor. Formula elegan yang dulu pernah kita hafal di sekolah itu katanya begini ya. Kembali ke GoodNotes. Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Q adalah besarnya kalor atau energi dengan satuan joule. M adalah jumlah massa dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram per derajat temperatur. Nilai ini diketahui melalui tabel sumber eksternal. Delta T adalah perubahan temperatur. Sehingga saya bisa tunjukkan di dalam GoodNotes dua kondisi awal dan skenario kasus yang berbeda. Kasus 1 itu tanpa ditambah air dingin. Jadi massa air panas mula-mula itu 1,78 kg atau 1,78 liter. Ingat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian temperatur air awal adalah 90 derajat Celcius dan temperatur air akhir adalah 39 derajat Celcius. Itulah kasus pertama. Kemudian kasus kedua, ini yang nanti kita memerlukan perhitungan kenapa kok bisa nanti hasilnya campuran air itu 45 derajat ya. Nah, kasus 2 ini ada penambahan air dingin. Nah, sejumlah 5,34 kg atau liter. Sehingga massa air gabungan atau campurannya adalah 7,12 kg atau liter. Jadi ada penggabungan antara temperatur air satu panas yaitu 90 derajat dengan temperatur air dingin yang saya asumsikan temperatur lingkungan itu adalah 25 derajat Celcius. Jadi 90 ditambah 25. Tapi ingat ada proporsi massa di sini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa mendekatinya secara analitik itu dengan persamaan yang ada di bawah sini. Q lepas sama dengan Q terima. Ini ada proses peningkatan atau penurunan kalor pada air panas maupun air dingin. Nah, pada Q lepas ini ada terjadi penurunan temperatur. Jadi yang mulanya 90 derajat itu akan menurunkan atau melepaskan kalornya, mentransfer panasnya ke sejumlah air 5,34 kg yang ini airnya dingin. Maka ada nanti Q terima. Nah, Q lepas dan Q terima ini nilainya sama. Nah, jika kita turunkan seperti ini, nanti nilai C-nya bisa dibagi di dua ruas, kemudian dirapikan. Pada akhirnya nanti kita mendapatkan TM. TM itu adalah temperatur pertengahan atau temperatur campuran. Jadi persamanya seperti ini. Massa 1 dikalikan temperatur 1, massa ditambah massa 2 dikalikan temperatur 2. Dibagi dengan jumlah massa gabungan. Dan hasilnya secara analitik TM-nya adalah 41,25 derajat Celcius. Jadi tidak jauh beda dengan hasil eksperimen saya yaitu nilai 45 derajat. Nah, kenapa sih kok bisa ada selisih perbedaan antara teoritis dengan eksperimen? Hal ini bisa terjadi karena dua alasan. Alasan pertama, sebetulnya saya tidak menimbang air dingin secara presisi. Jadi ketika menambahkan air dingin itu betul-betul dengan karena buru-buru sih. Lebih ke perasaan gitu. Jadi saya punya tempat untuk memindahkan air. Nah, ukuran itulah yang saya gunakan. Dan sebetulnya setiap timbangan, setiap satu gayung itu sudah saya timbang, sehingga sebetulnya saya mengalihkan saja 4 kali gitu, saya kalikan 4. Baik, jadi itu tidak saya timbang secara presisi sebetulnya. Yang saya lakukan adalah mengira-mengira. Oke, yang kedua, alasan kedua adalah panci tersebut masih panas, dan saat saya memindahkan air bertemperatur ruangan, sebetulnya wadah tempat saya itu masih kan hangat, masih panas, dan dia menerima air. Jadi ada transfer kalor, sehingga temperatur di gayung saya itu menerima panas yang tinggi ya. Jadi airnya itu langsung hangat. Yang tadi 25 sebetulnya masuk ke dalam bak mandi bukan 25 lagi, tapi mungkin bisa 30 atau 29 misalkan seperti itu. Nah, sekali lagi ini eksperimennya eksperimen rumahan ya, bukan eksperimen laboratorium yang bagaimana-bagaimana gitu. Jadi ada banyak ketidakpresisian dan mungkin ada beberapa prinsip ilmiah yang tidak tertuntaskan. Berikutnya, mari kita bandingkan laju pendinginan pada kasus 1 dan 2 menggunakan pendekatan Newton's Law of Cooling. Semua referensi pekerjaan ini saya taruh di deskripsi. Bagi yang masih penasaran dan mau mencoba ulang eksperimen dan hitung analitiknya, saya persilakan. Bunyi hukum pendinginan Newton kurang lebih adalah laju perubahan temperatur sebuah objek adalah proporsional terhadap perbedaan antara temperatur dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di sini kita sudah punya beberapa hal ya. Pertama adalah persamaan penurunannya itu sendiri, penurunan temperaturnya. Jadi dt
T besar itu temperatur, per dt kecil itu waktu. Jadi perubahan temperatur terhadap waktu adalah minus K itu adalah konstanta pendinginan yang itu sangat tergantung dari lingkungan, jumlah massa yang terlibat, permukaannya, volume, dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Kemudian dikalikan dengan T0 minus T lingkungan. T0 adalah temperatur mula-mula di mana dia bersuhu panas, dan T lingkungan adalah temperatur akhir yang akan dituju oleh temperatur panas tadi. Jadi kalau misalkan kita meletakkan batang besi temperatur 200 derajat misalkan, sementara lingkungan sekitarnya 25 derajat, maka T0-nya adalah 200 dan T lingkungannya adalah 25. Itu contohnya seperti itu. Kemudian dari persamaan diferensial di bawahnya itu kita punya solusi ya. Jadi solusinya adalah eksponensial dengan pangkatnya minus YT sama dengan Y0 dikalikan E minus KT. Di mana K jika positif maka fenomenanya adalah pendinginan. Kalau dia positif maka E-nya pangkat minus, tetap minus gitu maksudnya ya. Jadi dia akan meluruh eksponensialnya tapi meluruh ke bawah. Sedangkan untuk K negatif, maka fenomenanya adalah pemanasan. Di situ pangkatnya sudah minus, tapi K-nya minus, maka minus kali minus jadi positif. Nah, karena dia positif, bukannya mendingin, tapi malah memanas. Persamaan ini dapat dikembangkan lagi menjadi yang di bawahnya. Seperti ini. Jadi ini hanya pertukaran posisi saja. Dari yang posisinya di sini dipindah ke sisi ruas kanan. Bentuk persamaan elegannya seperti ini. Temperatur pada saat waktu T, jadi kita ini mau memprediksi waktu pada di antara T0 dan T lingkungan. Itu persamaannya seperti ini. Selanjutnya, untuk bisa menggunakan persamaan ini secara praktis, kita perlu memasukkan boundary condition atau kondisi batas dan initial condition atau kondisi awal. Sebelum itu mungkin saya mau mengomentari tentang konstanta K. Jadi konstanta K ini bergantung pada beberapa hal. Luas permukaan perpindahan panas, jenis bahan wadah, volume atau massa zat yang mendingin, dan kondisi permukaan dan perlakuan pada zat. Maksudnya jika mungkin punya pengalaman ya, punya kopi gitu, kalau kopinya panas diletakkan di gelas, dibiarkan begitu saja, maka laju pendinginannya itu akan berbeda dibandingkan dengan kondisi kalau gelas kopinya itu diaduk terus. Jadi kita mempercepat pendinginannya. Juga beda juga kalau misalkan luas permukaan antara gelas itu dibiarkan begitu saja di atas gelas kopi panas tadi dibandingkan dengan jika kita tuangkan ke atas cawan. Cawan itu meskipun dia tempatnya kecil gitu, tapi luas permukaannya lebih lebar dan kedalamannya dangkal, maka tingkat penurunan temperaturnya itu akan sangat cepat dan seterusnya. Jadi setelah kopinya disuling ke atas cawan, kita minum dari cawannya, kemudian disuling lagi, dan ketika air kopi panas di gelas tadi tinggal setengah, itu laju pendinginannya jadi cepat ya, lebih cepat lagi. Jadi lebih nyaman untuk segera menikmati sajian kopinya. Kemudian kita coba masukkan boundary dan initial condition. Kalau gitu bisa kita tulis di sini. Diketahui BC dan IC. BC-nya kita punya T0 dan T lingkungan. T0-nya adalah 90 derajat Celcius, T lingkungannya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian initial condition-nya adalah diketahui, ini secara eksperimen ya. Jadi harus dilakukan eksperimen dulu untuk bisa memprediksi. T30 yaitu 30 menit. Waktu pada 30 menit temperaturnya adalah 39 derajat Celcius. Oke, kita coba memasukkan ke bentuk persamaan yang terakhir tadi, yaitu T besar fungsi waktu sama dengan temperatur lingkungan ditambah dalam kurung T0 atau mula-mula dikurangi T lingkungan dalam kurung dikalikan eksponensial minus KT minus K. K itu adalah konstanta pendinginan dan T itu adalah waktu. Lalu kita masukkan satu persatu. 39, jangan bingung, ini semua saya memasukkan BC dan IC ke dalam persamaan. Kemudian T lingkungannya adalah 25 ditambah 90 dikurangi 25 E minus KT. Saya tulis cepat, 1465 E minus 30K. Kemudian kita rapikan kembali. Ini bisa nanti merapikannya 65 per 14 sama dengan E30K. Singkat cerita, nanti Anda akan mendapatkan nilai konstanta K sebesar 0,05118 per menit. Satuannya per menit ya. Karena T itu adalah menit dan nanti pangkat eksponensialnya itu tidak berdimensi. Sehingga solusi lengkap
sementara ini kita memiliki T fungsi waktu sama dengan 25 ditambah 65, ada eksponensial pangkat minus 0,05118 T. Ini kita dari kasus 1 itu mendapatkan informasi demikian. Berikutnya kita juga akan punya persamaan kedua. Jadi persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 1 karena ini menggambarkan fenomena pendinginan pada kasus 1. Air hanya 1,78 kg itu mendingin dalam 30 menit turun 51 derajat Celcius. Oke, kasus berikutnya adalah kasus 2. Kita tulis BC. BC-nya adalah T0 dan T lingkungan. T0-nya adalah 45 derajat Celcius, T lingkungan adalah 25 derajat Celcius. Kemudian initial condition-nya adalah diketahui temperatur saat 30 menit adalah 39 derajat Celcius. Lalu kita bisa substitusikan ke dalam persamaan awal. T fungsi waktu sama dengan T lingkungan. Tidak apa-apa ya, saya tulis awal lagi biar ketahuan. Dikurangi T lingkungan E minus K T. Kita masukkan semuanya yang ada di atas sana. T pada waktu T, maksudnya berarti 30 menit ya. 39. T lingkungan 25 ditambah dalam kurung 45 dikurangi 25 E minus 30 K. Lalu kita rapikan 14 sama dengan 20 E minus 30 K. Kemudian ini bisa dirapikan juga 20 per 14 sama dengan E 30 K. Lalu Anda akan bisa di kalkulator ya, dicek K sama dengan 0,01189 per menit. Bisa kita lihat laju pendinginannya itu lebih kecil. Kalau ini kita sebut sebagai K2, sementara yang inilah K1, maka hubungannya adalah K1 lebih besar daripada K2. Jadi laju pendinginan udah kelihatan ya, lebih besar pada K2. Baik, kita masih bisa menuliskan rumus lengkapnya. T fungsi waktu sama dengan 25 ditambah 20 untuk eksponensial pangkatnya 0,01189 T. Ini kita sebut sebagai T2 sebagai laju peluruhan temperatur pada kasus 2. Dari sini saya mau mengatakan bahwa pada dua kasus ini nilai K berbeda. Semakin besar K, maka laju pendinginan semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil K, maka laju pendinginan semakin lambat. Dapat kita saksikan K pada kasus 1 itu lebih besar daripada kasus 2. Sehingga memang dengan adanya dua boundary condition dan initial condition yang seperti itu, seperti ini, saya scroll dikit, membuat persamaan akhir pendinginannya itu berbeda. Jadi konstanta K ini amat bergantung pada eksperimen atau kondisi-kondisi seperti ini. Saya ulang lagi karena memang sangat penting, seperti luas permukaan transfer panas, jenis bahan yang menjadi wadah, volume air yang sedang mendingin, dan jenis permukaan yang terjadi. Apakah diaduk, dibiarkan tenang, atau diputar-putar dan seterusnya. Itu semua sangat berpengaruh pada akhirnya untuk hasil nilai konstanta K. Dengan ditambahnya air, membuat kalor yang tersimpan itu lebih lama didinginkan. Barangkali kalian juga sering menemukan fenomena ini pada segelas kopi panas. Tadi saya sudah cerita yang baru dibuat. Pada gelas kopi, air mengisi penuh tinggi, lalu kita tuangkan itu agar mendingin begitu ya. Sebagian isi gelas ke atas cawan kopi. Kopi pada gelas yang tinggal setengah itu akan lebih cepat mendingin daripada gelas kopi yang dibiarkan dalam keadaan penuh. Nah, lalu saya juga punya kutipan pendapat dari expert netizen dari situs Quora. Floris Jansen, alumni Cambridge ya, mendapatkan gelar PhD di bidang fisika. Ternyata ini bukan masalah baru. Tahun 2017 sudah pernah orang yang bertanya dan dijawab sama dia, kurang lebih dari objek itu mendingin itu tergantung pada kapasitas panas.
Jadi seberapa banyak panas itu perlu diambil, perlu dibuang, atau untuk merubah temperaturnya itu turun 1 derajat atau naik 1 derajat adalah kapasitas panas. Dan kemampuan untuk lingkungan untuk mengambil panasnya, jadi memang tergantung lingkungan sekali, terkait luas permukaan, temperatur, kemudian ada jenis dari material di sekitar objek itu sendiri. Dan di sini juga dia memberikan catatan bahwa untuk kasus air dengan jumlah panas yang sangat banyak itu seringkali juga ikut lepas melalui proses evaporasi. Dan di sini saya belum menghitung kalor yang lepas dari proses evaporasi. Jadi saat dia tadi mendidih 90 derajat, dia melepaskan evaporasi juga, kalor ke evaporasi. Jadi memang itu pendinginan jadi luar biasa cepat. Nah, mungkin kalian mau menambahkan perhitungannya, nah tolong komen aja di sana. Jadi if you just increase, jadi dia juga mencontohkan kalau kita meningkatkan dimensinya dan bentuknya itu, maka jumlah permukaannya juga akan meningkat, dan itu meningkatkan kemampuan untuk menghilangkan panas. Kemudian intinya adalah dia setuju ya, memang air itu nanti kalau jumlahnya lebih besar itu ternyata juga the larger volume will maintain its temperature for longer. Itu adalah kata kunci yang ingin kita cari. Jadi memang dia setuju dengan ini. Kalau misalkan kita punya, katakan temperatur airnya, padahal nggak jauh ya. Tadi saya mencontohkan 1,78 kilo dengan 7,12 kilo. 1,78 airnya 90 derajat, 30 menit turun jadi 39 sorry. Kemudian yang 7,12 itu selama 30 menit turunnya dari 45 ke 39. Bayangkan, hanya turun 6 derajat. Jadi sekali lagi buat para ibu-ibu yang nggak pingin air bak mandi bayinya cepet dingin, tolong ditambahkan air dulu ya, Dan di awal tadi juga saya sebenarnya udah memberikan kesimpulan kan. Di sini saya ingin menguatkan bahwa alasan dasar fisis karena kapasitas panas spesifik air itu adalah yang paling tinggi di antara jenis-jenis material, solid maupun liquid pada umumnya. Jadi nilai panas spesifik ya dari air adalah 4186 atau kadang-kadang dibulatkan 4200. Dan ini tergantung sama tekanan atmosfer juga sih. Jadi jika kalian perhatikan pembangkit listrik itu kan butuh suatu media untuk menggerakkan turbin. Nah, bahan untuk menggerakkan turbin itu menggunakan air. Kenapa air? Karena yang pertama dia mudah ditemukan. Air adalah sumber daya alam yang melimpah di alam. Jadi air ini bisa digunakan untuk semua pembangkit listrik tenaga nuklir, tenaga batu bara, kemudian tenaga geotermal atau panas bumi, itu semua bersumber dari air yang dididihkan, dipanaskan karena dia memiliki heat, kalor yang tinggi. Lalu dia akan menjadi uap, dan uapnya bahkan masih bisa diberikan kalor terus, maka dia akan memiliki tekanan yang tinggi, menjadi steam atau uap berkecepatan. Dan uap berkecepatan ini akan memutar turbin. Nah, turbin inilah yang pada akhirnya nanti menghasilkan listrik. Yang listrik itu nanti kita nikmati di rumah-rumah kita. Jadi air ini intinya sangat mudah ditemukan ya. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita menggunakan medium pemutar turbin, misalkan etil alkohol gitu ya. Nggak mungkin kan, malah alkohol malah bereaksi, malah berbahaya gitu. Apalagi kita menggunakan zat-zat yang lain, misalkan petroleum, ya malah terbakar dong turbin ya, nanti kena gesekan dan seterusnya. Oke, jadi kita udah sampai di bagian akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir sepanjang ini. Kalau kamu punya ide hal apa yang perlu saya bahas di video berikutnya, tulis saja di bawah. Kalau suka klik like, tidak suka klik aja dislike, jangan sungkan, subscribe atau tidak juga bebas. Semoga bermanfaat. Saya Rifki Huanudin, see you until next time. Bye.